Oke, jadi di belakang kita ini adalah Alphard tipe X atau bisa dibilang Alphard dengan tipe yang paling rendah. Tapi serendah-rendahnya Alphard, tetap aja Alphard ya nggak sih? Nah, ternyata mobil ini meskipun dia adalah tipe paling rendah, pas kita masuk ke dalam, kita rasakan fitur-fiturnya, ternyata nggak serendah itu loh. Nah, penasaran seperti apa? Jangan lupa untuk like dan subscribe di video ini. Jadi, mobil ini punyanya Willy KJV ya. Nah, kenapa dia jual mobil ini padahal dia pakai mobil ini tuh buat harian, buat keluarganya dia gitu ya. Gue kaget juga dia ke kantor gue. Gue pikir dia bakal naik mobil yang kecil gitu. Bawanya Alphard dong, sendirian nyetir gitu ya. Ada orang harian naik Alphard sendirian nyetir. Kayaknya cuma dia doang ya. Biasanya kan pakai supir atau pas sama keluarga aja gitu ya kalau dia nyetir sendiri. Nah, dia kemana-mana harian pakai Alphard. Katanya enak. Ya, emang enak sih mobilnya sih. Dia jual mobil ini karena dia dapat Velfire yang baru dengan kondisi yang masih bagus banget dan harganya miring. Nah, mobil ini dijual dengan harga 275 juta rupiah, kilometer 71.000, rasanya seperti baru. Gua kemarin cobain jalan dari Cibubur, terus dari Cibubur ke Ciputat, habis itu pulang sekeluarga di mobil ini, dan memang mobil ini kondisinya masih luar biasa, seperti mobil baru rasanya. Nah, Alphard tipe X ini kalau dari luar bisa dibilang hampir nggak ada bedanya. Kelihatannya sama-sama aja kayak Alphard tipe G atau yang di atasnya yang 3.500. Nah, untuk yang versi facelift itu bisa kita lihat perbedaannya ada pada bagian grillnya. Kalau yang non facelift itu grillnya seperti ini. Yang facelift itu dia ada frame-nya di bagian pinggir-pinggirnya. Dan lampu depannya itu ada dua model, ada yang seperti ini, semuanya di chrome dalamnya ya. Ada satu lagi yang housingnya tuh dibikin hitam. Kelihatan lebih keren sebenarnya yang dibikin hitam dalamnya. Tapi ini kebetulan masih yang model semuanya reflektor. Terus di bagian bawahnya ini kita dapat bumper depan model seperti ini, di sininya ada chrome. Jadi kurang lebih dari luar antara tipe X sama tipe G itu nggak kelihatan bedanya. Dan yang paling mencolok kalau kita lihat atapnya, dia nggak dikasih dual sunroof. Kalau yang versi tipe G, sunroofnya ada dua, di depan sama di bagian tengah. Nah, dari samping ini bentuknya juga sama aja gitu ya, nggak ada bedanya. Ini kita buka, pintunya sudah elektrik kanan dan kirinya. Kalau dulu kan tipe X itu cuma sebelah kiri doang, sekarang udah kanan kiri. Dan kursi tengahnya dia sudah captain seat. Jadi kalau dulu Alphard tipe X itu kursi tengahnya tuh kayak Kijang LGX yang nyambung gitu ya. Kalau ini dia sekarang sudah pakai captain seat tapi belum pakai yang pilot seat. Bedanya apa yang versi pilot seat dengan yang non pilot seat? Kalau yang pilot seat itu dia elektrik buat recliningnya sama buat ngeluarin ottomannya. Cuman dia punya armrest itu yang paten, jadi nggak bisa diangkat seperti ini. Itu plus minus sih kalau menurut gua, karena ada yang suka, ada yang nggak. Yang suka biasanya itu karena pas kita tidur gitu ya. Nah, pas ketiduran begini, itu tuh armrestnya nggak ikut naik. Kalau ini masih ikut naik. Jadi kalau pas kita pakai buat tiduran, nah armrest tuh jadi kayak begini nggak enak ya. Jadi lebih baik kita keluarin. Nah, kalau yang versi non pilot seat itu kita keluar masuknya lebih gampang karena pas kita keluar gitu ya, ini kita bisa naikin seperti ini, habis itu bisa keluar seperti ini. Jadi buat keluar masuknya yang versi non pilot seat itu lebih gampang karena di armrestnya masih bisa dinaikin ke atas. Kalau yang pilot seat dia nggak bisa. Dan untuk yang pilot seat di bagian sininya tuh headrestnya dia tuh ada kupingnya. Jadi kalau kita ketiduran pas kita mau jatuh gitu ya, set, ada yang nahan. Kalau ini nggak ada. Kalau kita jatuh, set, der, kena ke kaca. Jadi kurang lebih bagian tengahnya ini sama seperti Alphard yang model non facelift yang dia belum pakai pilot seat. Nah, terus dia belum pakai jok kulit. Nah, tapi meskipun dia belum pakai jok kulit, fabriknya ini beda sama fabrik-fabrik kebanyakan yang rata-rata tipis ya. Dia ini khas mobil Jepang. Jadi waktu gua ke Jepang, itu gua sering banget nebeng mobil-mobil temen, rata-rata itu nggak pakai jok kulit. Pakainya fabrik, tapi fabriknya beda. Jadi fabriknya itu di atasnya tuh kayak dikasih kayak wool ya, kayak dari bulu domba gitu ya. Jadi kalau dipegang itu ya, dia tuh kayak lembut banget, kayak apa ya? Jadi kayak di kelapisan fabriknya terus dikasih kayak wool lagi di atasnya gitu. Jadi lembut banget pas dipegang, dan ini pas kita dudukin, senderin, selera sih. Gua sih setuju dengan orang Jepang, daripada kita pakai kulit tapi kulitnya bukan yang premium sekalian, bukan yang Nappa leather. Gue lebih mending pakai fabric yang bahannya seperti ini. Beda banget sama fabric-fabricnya Avanza kali ya, beda banget. Ini bener-bener lembut, bener-bener nyaman dan rasanya premium. Makanya pas kita nyender gini ya, ini kayak wah, ini enak banget lembutnya. Cuman ini karena warnanya beige, jadi kita ngerawatnya itu harus agak ekstra. Jadi kalau misalkan udah kotor, tinggal dibawa ke Autonet Care buat di detailing. Yoi, masih bisa promosi gue. Terus yang seperti gue bilang, karena tipe X ini tipe paling rendah, dia nggak dapet
sunroof di bagian depan sama tengah sini, tapi kita tetap dapat ambient light di bagian kanan kiri sama AC belakang itu sudah digital. Meskipun dia tipe paling rendah, kita tetap dapat curtain airbags, side airbags, sama untuk kacanya dia sudah auto up and down. Jadi rasanya kayak nggak tipe rendah-rendah banget lah ya. Yuk kita keluar sekarang. Nah terus bagian belakangnya yang gue suka dari Alphard itu clean banget ya. Jadi kayak misalkan wiper belakang ditaruh bagian atas sini, termasuk juga dengan jet washernya itu ada di sini ya. Jadi dia akan nyemprot ke bagian sini, habis itu wipernya keluar dari atas. Defoggernya udah lengkap. Sekarang kalau kita buka bagian belakangnya, nah dia bedanya belum pakai ada sepeda. Dia belum pakai electric tailgate, jadi dia buka tutupnya masih manual. Dan bagasi belakangnya itu juga sama leganya. Dan kalau menurut kalian kurang lega, tenang aja. Kita bisa majuin lagi seperti ini. Yang paling mentoknya aja itu masih ada ruang buat kaki kalau tengahnya kita majuin lagi. Dan paling mundurnya, ini bisa segini. Jadi Alphard ini luar biasa leganya. Kemudian kalau kita mau lipat bangku belakangnya ini, itu juga caranya gampang banget. Jadi pertama, kita slide lagi sampai ada garis batas di sini nih ya, tanda panah. Ya, kita masih pasin. Nah, kalau udah pas tandanya, lanjut kita lipat sandaran kursinya. Habis itu di sini ada tuas bisa ditarik. Nah, dia ini kalau kita turunin, tuh, dia ada mekanisme yang bisa ngelipat sendiri otomatis bagian kakinya. Habis itu kita buka bagian sini, kita kancingin ya. Oke, habis itu kita tarik. Dah, nempel. Langsung bisa dilipat serapi ini. Jadi bener-bener kursi belakangnya ini selain dia nyaman, dia bisa dilipat dengan cara yang sangat mudah. Di sebelah kiri sini dia ada buat dongkrak. Terus di bagian sini ini ada ruang penyimpanan yang kosong. Jadi kita bisa isi dengan sesuatu. Sekarang kita tutup aja. Dan kalau kita tutup gitu ya, dia tuh udah vakum ya belakang. Nah, jadi kalau misalkan kita takut dibanting terus bakal kuping jadi nggak enak gitu ya, ketekan karena tekanan udara, nah mendingan kita tutupnya pelan-pelan, nanti dia akan otomatis ngevakum sendiri. Kayak Innova TPQ sih kurang lebih ya. Jadi sebenarnya kalau dari luar gitu ya, dan feature-featuresnya antara tipe X sama tipe G itu cuma beda di kemewahan-kemewahannya aja. Fitur-fitur mandatorinya yang penting-penting itu nggak dihilangin. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Nah sekarang kita masuk ke dalam mobil ini ya. Kita nyalain aja biar nggak panas. Oke. Jujur aja kalau kita ngelihat desain interiornya itu rasanya sudah mulai kuno ya. Rasanya tuh kayak mewahnya tuh mewah zaman dulu gitu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan Alphard terbaru itu interiornya langsung kayak beda banget gitu. Bener-bener mewah itu berasa. Apalagi pas kita nyalain lampunya gitu ya. Dia tuh warnanya tuh kayak hijau gimana gitu, hijau muda. Kalau yang Alphard baru tuh langsung putih kebiru-biruan gitu kayak misalkan si Innova baru gitu ya. Jadi rasanya tuh mewahnya tuh beda. Sama yang gue suka dari mobil ini, dia sudah pakai all auto power window. Terus di sebelah kanan sini dia tetap dapat push start stop engine button. Kalau misalkan push start stop engine buttonnya itu kadang-kadang suka ngadat gitu karena frekuensinya suka tabrakan. Nah caranya itu kuncinya kita tempelin buat start. Kemudian di sebelah kanan sini ada tombol-tombol untuk mengatur pencahayaan. Sama sebelah kanan sini untuk auto tripnya. Di bawahnya lagi ada tombol untuk mematikan electronic stability control. Terus sebelah kanannya lagi ada untuk menyalakan atau mematikan lampu di bagian sini ya. Sebelah kanannya lagi ada untuk parking sensor. Terus di bawahnya sini, ini semuanya kosong. Di sebelah sini ada tombol untuk mematikan electric sliding door. Nah, sliding doornya sendiri, tombolnya ada di bagian sini ya. Terus di sini ada tempat buat kacamata, lampunya belum ada yang LED. Terus sun visornya, dia ada kaca, sama ada lampu di bagian kanan dan kirinya. Terus joknya, dia belum pakai jok elektrik, jadi dia masih manual-manual aja. Makanya gue bilang, kalau kita di tengah itu sebenarnya nggak berasa bedanya, tapi pas kita nyetir gitu ya, baru berasa banget bahwa ini adalah tipe terendah dari Alphard. Terus di setirnya, dia belum kulit, belum ada cruise control, belum ada pengatur audionya. Di sini cuma ada satu tombol buat ngatur display di bagian depan. Speedometernya kurang lebih hampir sama seperti yang varian non facelift, cuma bedanya yang varian facelift itu dia lebih gede MID-nya. Sama MID-nya ini dia juga belum berwarna. Nah, head unitnya ini kurang lebih sama seperti Fortuner mungkin ya. Fortuner yang zaman dulu, persis. Terus AC-nya, dia sudah dual zone. Dan kita bisa mengatur AC belakang dari pencetan rear di sini. Oke. Di sini ada sebuah tempat penyimpanan. Dan ini tuh mewah banget ya rasanya. Karena pas dipegang itu dia di cover sama Bluedroo. Di bagian bawah sini ada colokan 12 volt. Sama di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan cukup besar. Di sini ada cup holder yang bisa diangkat seperti ini. Dan di sini ada switch buat turunin ke bawah.
Sama di bagian tengah sini, ini ada tempat penyimpanan yang sangat lega. Kemudian di sini kita akan menemukan, nah ini udah soft opening ya, tapi soft openingnya tuh lama banget. Nah, ini juga cukup lega dan di sini kita bisa tarik nih. Bisa buat naruh dokumen atau semacamnya. Kemudian ini STNK-nya, kalau kalian penasaran berapa pajaknya per tahun, ini kenanya 9,5 juta, non progresif ya, ini kepemilikan satu soalnya. Oke, kita taruh sini aja. Oke, ini kebetulan mobil rawatan Toyota. Gua coba kemarin bawa jalan-jalan, kakinya masih bagus sekali. Engine mountingnya juga masih halus. Pokoknya rasanya kayak mobil baru deh ya. Oke, yuk sekarang kita jalan aja mendingan. Oke, jadi kita ada di dalam Alphard tipe X ya. Ya pas kita nyetir sih nggak ada bedanya rasanya sama kayak Alphard yang kita kenal gitu ya. Yang tipe G, yang tipe 3500 ya kurang lebih sama. Ini setirnya udah punya tilt dan teleskopik. Terus untuk lampunya dia sudah pakai auto. Untuk sebelah kiri ini wipernya sayang sekali dia belum auto. Ya kalau secara features ya buat pengemudi ini baru berasa downgrade-nya ya. Cruise control nggak ada. Even buat audio pun nggak ada controllernya. Tapi buat di belakang, yang lagi duduk di belakang, yang menikmati bosnya, itu sih nggak ada bedanya rasanya. Jadi pas kita nyetir itu baru berasa kayak, waduh ini kok mobil kayaknya trondolan banget ya. Dan untuk Alphard yang model ini ya, itu dia belum pakai electronic parking brake. Parking brake-nya masih ada di kaki sebelah kiri. Nah, kalau yang baru itu ada electronic parking brake di sini. Nah, terus pas kita jalan naik mobil ini, pertama mobil suspensinya lembut. Dan lembutnya itu beda sama yang model baru ya. Kalau model baru tuh lembutnya tuh kayak lembut-lembutnya BMW, ada membal-membalnya sedikit yang seri G itu ya. Yang ini tuh lembutnya lembut mengambang. Lembut mengambang gimana ya? Pokoknya karakternya berbeda tapi sama-sama lembut. Kalau gue sih lebih suka yang baru. Dan itu akan terasa sekali kalau kita pakai di jalan yang cukup bergelombang sama di polis tidur. Itu baru berasa yang baru itu suspensinya menurut gue sih lebih enak ya. Tapi kembali ke selera. Yang ini juga nggak kalah enak kok. Terus untuk peredaman kabinnya, jujur aja Alphard yang ini dibandingkan dengan yang baru itu lebih berisik. Tapi entah kenapa kalau yang baru itu peredaman buat kolong depannya itu masih lebih kedap yang ini. Mungkin karena tipe bannya kali ya. Terus juga handling dari mobil ini itu biasa banget ya kan. Bener-bener rasanya kayak bawa van. Kita ngerem brake dive-nya berasa, kita belok body roll-nya berasa. Terus juga setirnya ya rasanya begitu-begitu aja gitu. Jadi memang kalau buat driver's car ini sih nggak banget. Makanya gue sama Willy agak aneh sih. Dia punya Lexus tapi kemana-mana kalau nyetir sendiri itu lebih sering naik Alphard-nya. Iya, apa enaknya bawa Alphard sendirian gitu. Udah gitu nggak ada penumpangnya lagi, nggak bawa keluarga. Iya, bodinya tuh gede banget. Dan juga kalau kalian mau belok, mau manuver, itu mesti lihat kanan kirinya. Karena itu rentan banget. Kalau kalian nggak biasa bawa mobil yang panjang, itu kirinya tuh kadang-kadang suka kena atau kanannya. Cuma memang kalau kita udah bawa Alphard ini di tol gitu ya, kita bawa jalanan yang lurus gitu kan. Misalkan kita dari sini ke Semarang gitu naik Alphard. Nyetir mobil ini itu rasanya tuh kayak kita bawa bus, nyaman, tenang, anteng, bikin ngantuk. Jadi kalau misalkan kita bawa jarak jauh itu sih baru berasa mobil ini kenyamanannya gitu. Kalau bawa dalam kota, masuk-masuk gang itu emang agak bikin stres ya. Nah, mesinnya kalau untuk performa sih ya biasa-biasa aja karena bodinya segede bagong begini kan. Tapi konsumsi bahan bakarnya surprisingly memang boros, tapi nggak seboros yang kalian bayangkan gitu ya. Ini dibandingkan dengan Innova bensin itu nggak jauh-jauh beda gitu. Dan untuk mobil ini entah kenapa, mungkin dia pasang BRQ kali ya. Tarikan bawahnya tuh galak banget. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, kemarin gue bawa dari Pasar Minggu, Cibubur ke Ciputat ke Pasar Minggu lagi, gue dapat 1:13. Dan pas macet-macet, itu gue dapat 8,1 km per liter. Ini ya, kita lihat displaynya, kita lihat average-nya. Ini sekarang average-nya tadi karena kita keluar macet, itu dapat 7,0 km per liter. Jadi, ternyata nggak seboros yang gue bayangkan. Nah, after refuel, kita dapat 7,6 km per liter. Ya kurang lebih sama lah kayak kita bawa Innova bensin. Oke, sekarang kita mau tukeran karena kita akan duduk di belakang menikmati Alphard bersama supir. Yoi. Oke, sekarang kita di bagian belakang, kita nyalain lampu karena sudah mulai gelap. Oke, nah biasanya kalau youtuber itu mau bikin podcast itu kalau nggak di studio itu di dalam Alphard ya, di kamera dari situ, terus ini dimundurin, itu langsung dapat semuanya. Dan kursi belakang Alphard ini meskipun dia tipe X ini menurut gua enak banget. Memang konturnya sih nggak seenak itu gitu, cuma karena dia kursinya lebar, gede, terus kita bisa buka ini ya. Nah, ottoman seat-nya kita naikin ke atas. Dah,
kita naikin kaki seperti ini. Enak banget. Habis itu kalau kita mau tidur, tinggal dikebelakangin. Ya, seperti ini. Maka kita bisa tiduran. Silau. Dah. Tidur. Tiba-tiba kita udah nyampe di rumah gitu ya. Cuma memang seperti gue bilang, kalau yang pilot seat itu, walaupun kita tiduran, tangan kita tuh masih bisa nyender di sini. Kalau yang ini tuh nggak bisa. Jadi kalau kita tiduran harus dilipat seperti ini. Kalau enggak nanti begini, nggak enak tidur begini. Enak juga sih. Cuma intinya adalah mobil ini, kalau kalian adalah orang yang komuter gitu ya, mungkin kalau misalkan gue pakai mobil itu buat harian ke kantor, misalkan rumah gue di Bogor atau rumah gue di Cibubur, kantor gue di daerah Sudirman gitu ya, gue pakai supir, dikasih sama kantor bensin segala macam, gue akan beli Alphard meskipun bekas. Daripada kita beli LMPV gitu ya, yang baru, Alphard ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Terus ini yang gue jarang temukan di beberapa mobil besar gitu ya, ini kacanya, ini kalau kita turunin, nah langsung berisik banget ya. Dia bisa dibuka meskipun bukanya nggak full, cuma separoh. Karena jarang mobil di segmen ini dia bisa buka kaca elektrik seperti ini. Kayak misalkan Hyundai H1 gitu ya, H1 itu kan cuma bisa digeser gitu ya. Even Mercedes-Benz saja kacanya tuh digeser gitu loh, nggak bisa diturunin seperti ini. Wah. Jadi kalau misalkan kalian cari mobil yang pakai supir tinggal tidur gitu ya, di bawahnya jalannya nyaman, suspensinya juga empuk. Tapi nggak semua orang bisa naik Alphard sih. Ada beberapa orang yang naik Alphard tuh malah jadi mabuk gitu, karena mungkin ruangannya gede gitu, terus kacanya gede-gede, pas goyang-goyang itu jadi rasanya mabuk. Tapi kalau gue sih nggak ya. Ya ini mobil tipe X tapi rasanya asik banget ya. Jadi Alphard yang termurah itu tetap masih rasanya Alphard. Nggak rasanya jadi rasa Kijang gitu, nggak. Tetap rasanya Alphard. Oke, kesimpulannya, mobil ini meskipun tipe terendah, tapi ternyata tipe terendahnya pun masih Alphard. Kelengkapannya untuk kenyamanan, electric sliding door-nya itu nggak dikurang-kurangin, perlengkapan safety-nya nggak dikurang-kurangin. Jadi pas gue nyobain mobil ini rasanya kayak, apa Innova Q yang kemarin tuker ini aja ya? Karena pas dipakai emang enak banget dan keluarga gue suka banget waktu naik mobil ini. Itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang masih miara Alphard 2012 facelift ke atas ya, yang generasi ini, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana meliharanya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Thank you.